Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kita biologi. Sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kelas, minta tolong untuk memimpin berdoa. Silakan. Siap, doa mulai. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Amanda, Hadir Pak. ya, Anis Safitri, Hadir Pak. Asyarindi, Hadir Pak. Citra, Hadir Pak. Dewi Belkis, Hadir. Dimas, Dwi, Hadir. Emi, Hadir Pak. Fiesta, Hadir Pak. Ika, Hadir Pak. Indah, Hadir Pak. Ita, Hadir Pak. Lilis, Hadir. Meliana, Hadir. Melian, Hadir Pak. Muhammad Nur Alim, Kedua. Muhammad Rifai, Hadir. Ninda, Hadir. Nur Hidayah, Hadir. Nur Rahman, Hadir. Oniki, Hadir. Restu, Hadir. Selina, Hadir Pak. Siska, Hadir Pak. Tariani, Hadir Pak. Zahwa. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya masuk. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan lihat di bawah meja kursi kalian. Ada kasamu di sana, kalau ada diambil, dibuang ke tempat sampah, ya. Tidak ada, semuanya bersih. Ya, alhamdulillah dengan keadaan bersih, mudah-mudahan kita selalu mendapat kesehatan. Baik, tujuan kita pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari dulu materi kita, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya, kemudian virus. Nah, sekarang kita masuk ke keanekaragaman hayati. Nah, di sini Pak Guru punya beberapa contoh tanaman, ya, contoh tanaman. Ada yang pernah melihat tanaman ini? Tanaman apa ini? Bunga kertas. Kalau nama ilmiahnya? Bougainville. Baik. Di sini Pak Miko punya 3 warna. Warna apa ini? Warna Merah. Yang satunya warna putih. Pertanyaan Pak Miko, kenapa? Ya, kenapa bunga bougainville itu berbeda warnanya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa bunga bougainville itu sama-sama bunga bougainville tapi warnanya bisa berbeda? Kenapa? Perbedaan gen. Baik, Mbak Zahwa, ada pendapat lain bahwa bunga bougainville ini adalah salah satu contoh dari bunga yang memiliki perbedaan gen, sehingga ketika muncul bunganya ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna putih. Baik, adanya bunga bougainville yang banyak warna tadi itu adalah salah satu contoh dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali. Jadi tidak hanya bunga bougainville saja. Pak Guru punya contoh lagi. Ini adalah tanaman kunyit. Ya, betul sekali, tanaman kunyit. Tanaman kunyit ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Ada yang memberikan contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan untuk apa saja, Mbak Amanda? Bumbu masakan. Digunakan untuk bumbu masakan, betul. Selanjutnya, Mbak Sarindi. Obat atau jamu. Digunakan sebagai obat atau jamu, betul. Satu lagi, Mbak Ninda. Digunakan untuk? Pewarna. Ya, betul, digunakan untuk pewarna makanannya. Dari kedua contoh ini tadi, kita sadari bahwa keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu banyak sekali, sehingga pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Lebih khusus adalah kita nanti bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Baik, lebih lanjut kita lihat materinya terlebih dahulu, ya. Keanekaragaman
keanekaragaman hayati itu ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup ya yang meliputi bentuk, kemudian penampilan serta ciri yang lain. Selanjutnya, variasi makhluk hidup terdapat pada tingkat gen tadi yang sebagai contoh, kemudian tingkat spesies, kemudian tingkat ekosistem. Selanjutnya, keseluruhan variasi pada 3 tingkatan tersebut membentuk yang namanya keanekaragaman hayati. Berarti ada 3. Jadi tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Baik. Selanjutnya, keanekaragaman gen ya. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen dalam satu spesies ya, spesiesnya sama. Keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut dengan varietas. Selanjutnya, misalkan di sini spesies kucing. Pernah melihat kucing? Punya kucing di rumah? Tidak, ada yang punya, ada yang tidak. Ya, kita lihat misalkan di sini adalah jenis Angora yang berbulu panjang, kemudian serta kucing siam dan kucing Balinese yang bulunya pendek. Jadi sama-sama kucing tapi memiliki bulu yang berbeda, ada yang panjang, ada yang pendek. Baik. Selanjutnya, keanekaragaman gen dapat terjadi secara alami. Jadi kodratullah yang menentukan adalah Allah Tuhan ya. Tetapi bisa juga dibuat oleh manusia. Lewat apa? Ya lewat budidaya. Karena kita semakin canggih, semakin pinter ya. Ilmu pengetahuan teknologi bisa didapatkan dari mana saja, sehingga ya budidaya itu bisa dilakukan oleh setiap orang, setiap manusia. Sehingga kalau kita menginginkan bunganya itu warnanya lebih dari 3 seperti yang kita contohkan tadi, itu boleh, bisa ya. Kemudian hewan dan tumbuhan tertentu dibudidayakan untuk diambil manfaatnya ya, diambil manfaatnya. Jadi di sini kita akan memanfaatkan dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari keanekaragaman gen seperti tadi yang kita lihat secara nyata pada bunga bougainville. Sekarang kita lihat contoh pada tayangan yaitu pada bunga mawar. Secara nyata kalian pernah menemukan bunga mawar yang warnanya banyak sekali? Artinya tidak hanya merah. Uti pernah menemukan? Uni pernah menemukan? Ya, berarti pengalaman kita atau wawasan kita bisa lebih banyak lagi. Selanjutnya, keanekaragaman spesies atau jenis ya. Apa itu? Yaitu keanekaragaman jenis, yaitu yang perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup pada suatu tempat. Ya, keanekaragaman spesies biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni sekumpulan makhluk hidup ya dari berbagai spesies atau komunitas. Selanjutnya contohnya keanekaragaman spesies, misalnya ya di dalam halaman rumah kita dapat menjumpai ada rumput, ada hewannya apa saja, ada kata misalkan kupu-kupu dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari keanekaragaman spesies atau jenis. Nah, ini contohnya ada macan, ada kucing, ya ada singa dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem, di mana ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi ada makhluk hidup dan ada makhluk tidak hidup. Lingkungannya kan berarti tidak hidup. Ada tanah, ada udara, ada matahari. Nah, itu adalah lingkungan. Kemudian makhluk hidupnya adalah ya hewan, manusia dan tumbuhan. Itu adalah contoh dari ekosistem. Baik, pada kesempatan hari ini 3 jenis keanekaragaman hayati yaitu tingkat gen, kemudian tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Kalian sudah memahaminya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke pemanfaatannya. Kira-kira manfaat dari adanya keanekaragaman hayati itu apa saja? Digunakan untuk apa saja? Ada yang bisa memberikan jawaban manfaat dari keanekaragaman hayati? 1, tadi di awal sudah
Dinda sebagai keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai pewarna alami, sebagai contoh. Kemudian misalkan kita ambil padi. Kalau ambil padi berarti kita memanfaatkan apa? Digunakan untuk bahan pangan. Kemudian kita ambil contoh lagi. Ada yang bisa memberikan contoh? Singkong juga masuk dalam kategori kebutuhan pangan. Ya, itu adalah berbagai contoh dari keanekaragaman hayati. Baik, untuk selanjutnya kita akan lebih jauh memanfaatkan dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sekarang Pak Guru minta kalian untuk membuat 3 kelompok. Ya, kita membuat 3 kelompok. Silakan berduduk atau sesuai dengan kelompoknya yang minggu kemarin sudah kita buat. Silakan Pak Guru beri waktu 5 menit untuk moving membuat kelompok. Sambil menata posisinya itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita kasih sebaik mungkin. Ya, kelompok 2 sini, kelompok 2 sini, agak tengah, mbak sini. Geser sini. Ya, biar di tengah nanti ada tempat untuk baik, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Geser mas, tuh kelompoknya seru. Baik, pada masing-masing kelompok Pak Guru punya LKPD, lembar kerja peserta didik. Saya minta untuk didiskusikan, kemudian nanti hasilnya bisa untuk dipresentasikan. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, silakan untuk berdiskusi sesuai dengan isi dari LKPD. Salah satu dipimpin sebagai ketua, kemudian sekretaris untuk penulisnya. Kalau tidak ada dua pemimpinnya. Baik, silakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Jika nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kelompok selanjutnya nanti untuk kegiatan presentasi. Ya, selanjutnya untuk diskusi. Pada saat diskusi kita tolong untuk HP semuanya disimpan terlebih dahulu. Ya, nanti ketika ada sesuatu hal yang tidak bisa boleh ditanyakan atau boleh mencari referensi. Terserah, biar nanti ketika dipresentasikan bisa terlihat. Boleh. Yang penting boleh ya. Warna boleh. Ya, masing-masing boleh
bisa dibacakan temennya biar nanti temennya bisa menanggapi atau boleh bertanya pada guru. Iya, dibacakan biar temennya bisa mendengar. adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi guru. Salah satu di antaranya mempelajari keanekaragaman hayati, usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman pelestarian budaya keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia dalam berbagai bentuk kajian informasi. Materi ini mempelajari tentang tingkat keanekaragaman hayati, manfaat dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Materi keanekaragaman hayati meliputi konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Konsep keanekaragaman gen meliputi variasi pada makhluk hidup yang sejenis. Keanekaragaman jenis meliputi berbagai variasi pada makhluk serta keanekaragaman ekosistem meliputi variasi untuk pengetahuan kepada siswa. Keanekaragaman hayati keanekaragaman hayati banyak ditawarkan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu tempat belajar. Dari proses ini diharapkan siswa dapat membuat dan menunjukkan dengan penuh dan dalam siswa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Keanekaragaman hayati termasuk materi yang pertama membuat dengan mudah karena menguasai dan ceramah siswa teknik ceramah membuat siswa dalam pembelajaran dan proses pembelajaran jadi berbeda. Selama proses pembelajaran biasanya membuat siswa lebih bisa menunjukkan bahwa guru harus menggunakan teknik pembelajaran yang kreatif, menyenangkan dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satunya adalah pembelajaran yang mengutamakan pemberian pengalaman secara langsung dari lingkungan sekolah. Kegiatan pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Linggoni Pemalang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran adalah pengantar atau perantara informasi dari sumber kepada penerima. Media pembelajaran merupakan salah satu bentuk sumber belajar atau sumber informasi bagi siswa. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. SMA Negeri 1 Jambi memiliki lingkungan yang terdiri dari taman sekolah, lapangan untuk mendapatkan pengetahuan yang Sudah? Ada pertanyaan dari apa yang didiskusikan, apa yang didapatkan dari artikel dari kelompok 3? Ini kan di dalam artikel di SMA Negeri 1 Jambi kan mereka membuat pembelajaran dari yang biasanya kayak gini, mereka terjun ke lapangan untuk membuat sesuatu yang berkaitan dengan ekosistem. Baik, kelompok 3 bertanya dari kegiatan artikel yang kalian baca. Kelompok 3 tadi bertanya apa Mbak? Bisa diulangi? Dari artikelnya? Di artikel ini di SMA Negeri 1 Ulu Jambi kan membuat semacam kegiatan di luar sekolah, ya betul. Sebenarnya dari SMA Negeri 1 Musuli dibuat seperti itu. ya boleh saja, asalkan tempatnya, kemudian sumber dayanya, kemudian sarana dan prasarana yang lain itu mendukung, boleh kita membuat. Jadi bisa ditentukan. Untuk yang pertama, kalian menentukan proyeknya. Kalian mau membuat apa? Kelompok 1 ingin berdiskusi atau dari hasil diskusinya ingin merancang atau membuat apa?
ingin membuat taman. Jadi dari artikel tadi kita bisa menyimpulkan bahwa di SMA Negeri 1 Kemusu di tempat kita bisa membuat sebuah taman kecil yang nantinya bisa kita jadikan objek untuk sarana pendidikan, yaitu terkait dengan keanekaragaman hayati. Boleh ya, kelompok 1 boleh mau memunculkan ide yaitu membuat taman sayuran. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Mbak Zahwa. Kelompok 2 ingin membuat taman apotek hidup. Baik, boleh dilanjutkan, direncanakan, diselesaikan sampai kegiatan LKPD yang kita buat. Kemudian untuk kelompoknya Mbak Balkis, kelompok 3 ingin membuat taman bunga. Boleh ya, boleh dirancang dan dilanjutkan, nanti setelah itu dideskripsikan, selanjutnya dipresentasikan. Boleh dilanjutkan diskusinya. Ya, ini boleh. Nah, itu kan situ boleh, kita yang berikan sini nanti untuk presentasi. Jadi juga disalin di sini, Pak. iya. Boleh yang putih, boleh yang kuning, ya. Ada yang masang di sini, ada yang buat di situ. Jadi nanti akan dipresentasikan boleh. Oh iya. Buat rancangan boleh, kalau mau mencari referensi terkait dengan desainnya boleh. Boleh memanfaatkan HP-nya biar nanti hasilnya maksimal. Mau desain seperti apa boleh, nanti digambarkan. Makasih, Pak. Ya. Iya, ini enggak apa-apa. Untuk diskusi pembuatan menyelesaikan ini, Pak Guru beri waktu sampai jam 8.30. Semuanya bekerja tidak itu bisa ditetel, bisa dikerjakan yang lain. Bisa dilepas, bisa dikerjakan yang lain. Jadi nanti semuanya bisa dimanfaatkan. Ya Pak, ya ditawarkan dulu sama teman-temannya. Ya, versi yang lain jangan langsung menentukan, ditawarkan dulu. Semuanya bisa beraktivitas. Sudah menentukan desainnya, referensinya. Sudah ditawarkan oleh teman-temannya, ditawarkan dulu dong. Sesuatu dulu. Ya boleh silakan. Sudah ditentukan mana? Kota. Bahannya? Papan atau bambu atau papan. Ya, dibuat sekiranya di rumah kalian itu ada, jadi tidak perlu beli. Ya, yang lain
ujungnya mau dibentuk atau tidak. Ini lu mungkin Yang paling mudah, yang paling tidak menjelaskan kias. Ya. Apa? Ini mau gambar juga. Lihat di gambar. Kalau sudah di situ ya enggak usah. Dari sini nggak usah. Iya. Oh, ya. Sudah bisa. Dilanjutkan nanti sampai ke 3. Siap sudah. Dari bisanya seperti apa? Kope. Sekopsa. Merasa kesulitan nggak mencarinya? Kan botol plastik Pak, pasti ada yang ngajar. Berarti semuanya ada ya? Kalau itu yang atas, nanti konsepnya mau dikasih tanah atau dikasih nekok air di dalam tanah. Kemudian di dalam botolnya Kasih air. kasih air. Tujuannya untuk apa? Biar tanahnya tetap basah, enggak kering. Tanahnya terbasah. Kemudian nanti kalau kasih air, cara airnya biar tetap terjaga bagaimana? Di atasnya dikasih lubang. Oh iya boleh. Dan dibagikan. Kelompoknya Balkis tadi tamannya mau dibuat desain apa? Bahannya bambu. Ya. Sekitar kalian ada ya? Ya, jadi nanti boleh semuanya membawa, kemudian nanti dirancang. Jadinya atasnya pakai tidak, maksudnya pakai apa sih? Atau pakai lancip, ya boleh. Yang bawah yang lanjut. Oh ya. Nah, boleh. Dari desain di situ nanti bisa didesain. Kalau sudah ke sana ya tidak usah. Ya, demikian. Siapa ahli pertukangan? Ya, harusnya memang seperti itu. Jadi kalian mencoba untuk membuat desain misalnya memanfaatkan alat desain. Kita belajar dari orang tuanya boleh, ya. Dari kakak, ya boleh. Kita belajar tidak hanya di sekolah, tapi boleh di rumah, boleh. Ini ambil desainnya Mas Dimas. Arsitek. Ini nanti yang mendesain siapa? Dan nanti yang mempraktekannya berarti sama tim lain. Ya, aplikasikannya, merancangnya, boleh kan dari sketsa. Ya, boleh dipakai. Ya, bisa
mungkin. Nah ini untuk waktu yang bisa nih dijadwalkan yang membawa itu siapa misalkan membawa tanah siapa? Ya lanjut yang membawa pupuk siapa? Nah itu didiskusikan jangan ditulis saja tapi tidak disampaikan kepada temannya teman tidak tahu. Nah ini temennya tahu tidak sampaikannya aku siapa siapa nah ini juga sama yang alat dan bahan ini yang membuat ini diberi tanggung jawab yang membuat ditulis disampaikan ke temannya jangan yang itu sendiri siap ya disampaikan Oh iya. dan siap tapi tidak disampaikan ya temannya nggak tahu kan diskusi Tari. yang di sini kasih keterangan nah itu sampaikan jadi alatnya apa saja alat dan bahannya Adin siap? Siap. Ya, lanjut. Ya. Jadi dari ditentukan sendiri oleh ketuanya, tapi disampaikan. Ya. Sudah jadi nanti ditentukan. Ini belum hidup nih, kelompoknya ini belum hidup. Hidupkan, jadi membawa itu disampaikan ke temannya. Jangan ditawarkan. Tanamannya. Iya, seperti itu namanya diskusi, jangan dibuat sendiri. Ini lalu siap. Belum. Bikin bagian macam Tanggul ya.
Iya. Tanamannya berapa? Nah, tunjukkan sekalian. Step by step. Terus apa nih? Ini aku. Sulit sekalian. Bagaimana bisa menemukan atau lewat sudah hidup berapa ini? Jadi ke sini. Dari sampaikan pada temannya. Wah. Ya boleh diberi waktu juga boleh. Ya dilanjutkan saja. Kalau lebih diberi waktu boleh. Ya sesuai kemampuan dan sekiranya nanti bisa. Kan
Baik, waktunya terus berjalan. Disiapkan nanti yang presentasi. Nanti maju pertama kali. Barang apa ini? Apa ini? Ya sesuai dengan kesukaan kalian. Bersuka ya. Ini boleh dikerjakan di kelas pindahkan campuran tanah dan dalam Tangan campuran. terus berbagai selanjutnya campuran tanah dan campuran tanah. Bapaknya Mbak Ninda sudah? Sampai keriting. Baik, nanti untuk selanjutnya disiapkan ya. Jadi kalau sini Ninda sama ini baik sama selama sini siapa? Ini yang maju. Kalena sama Maria. Yang satu ya. Jalan. Jangan bisa merangsang waktunya. Jadi kan belum. Oh, itu nanti pertama itu gimana Pak?
Iya. Ini kan artinya Iya, Mas. Sudah kita presentasi. Kita beri waktu 5 menit lagi. 5 menit. Terakhir. Kira-kira selesai sampai berapa hari? Kalian nomor 1 sudah? Yuk, tadinya di yang nanti mau dibuat jalan di bawah. Sekian ya. dikasih waktu pengerjaan Pak. Baik, kelompok 1 saya beri waktu untuk presentasi. Masing-masing nanti bisa mempresentasikan kurang lebih 10 menit. Ya, ya sudah diselesaikan. Yang perwakilan maju boleh, untuk berapa? 2 orang, 3 orang boleh. Silakan. Sampai terakhir. Ya. Dan jadi
Ya, dibuka, kemudian dipresentasikan, kemudian ditutup. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa bertanya. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1, saya Zahwa Joana Chandra, Saya Ida Saktiana. ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan kelompok Emirawati, Lilis Irawati, Ika Saputri, Ita Purnamasari, Linda Saktiana, Nur Hidayah Abriliani, Oniki Ponco, Rangga Dewi, dan yang terakhir Zahwa Joana Chandra. Oke, jadi kami kelompok 1 memilih proyek tanaman proyek keanekaragaman hayati Taman Apotek Hidup. Mengapa kita memilih Taman Apotek Hidup sebagai proyek? Karena kita dapat memanfaatkan tanaman apotek hidup. Selain itu, sekolah menjadi asri, santri sehat, dan dapat menghemat pengeluaran untuk membeli obat. Dan juga menambah wawasan kami tentang tanaman obat-obatan. Contohnya, jahe berkhasiat untuk mengurangi alergi, menurunkan berat badan, dan meredakan nyeri leher. Untuk alat dan bahan, untuk alatnya kita memakai botol, sangkul, cetok, gunting, cutter, kayu, dan garpu. Selanjutnya ada tali. Bahannya kita pakai tanah, pupuk, air, dan tanaman yang sudah kita diskusikan tadi, antara lain jahe, kunyit, kencur, serai, dan temulirang. Untuk desainnya kami memakai botol untuk pagar, dan botolnya kita isi air supaya tanah itu selalu lembab. Untuk langkah-langkahnya, pertama siapkan alat dan bahan, 2 membuat desain tadi, lalu siapkan tempat, susun botol satu persatu, membentuk desain yang sudah ditentukan. 4. Isi air ke dalam botol yang sudah dilubangi. 5. Isi tanah ke dalam lingkaran botol yang sudah dicampur dengan pupuk. 6. Tanam tanaman yang sudah tersedia. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, waktu pengerjaannya hari Selasa hari ini kita baru merancang pembuatan taman dan menyiapkan alat bahan. Rabu kita mulai survei lahan, Kamis mulai pengerjaan taman. Ya, mungkin kelompok lain ada pertanyaan. Kelompok 2, kelompok 3? Tidak ada. Baik, untuk desain yang dibuat dari kelompok 1 ternyata di sini sudah sepakat, ya, menyepakati bahwa taman yang ingin dibuat yaitu taman boga atau taman obat, di mana tamannya adalah dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan atau memanfaatkan botol bekas. Baik, sangat kreatif, boleh dilanjutkan, nanti semoga hasilnya bisa maksimal. Baik, terima kasih, presentasinya boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2, saya Sarina Wijaya. Saya Menggan Hajar Priyandani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan kelompok kami beranggotakan 1 Dimas Aditya, 2 Nur Rahman, 3 Sarina Wijaya, 4 Asyarini, 5 Melian Fajar, 6 Restu Ramadhani, 7 Anissa Fitri, 8 Siska Dian, 9 Citra Maya. Di sini kelompok kami memilih membuat keanekaragaman hayati
taman sayuran di SMA Negeri 1 Kemusu. Alasan kami memilih membuat taman sayuran karena sayuran memiliki serat tinggi dan memiliki manfaat untuk mencegah penyakit seperti penyakit jantung dan kanker, sumber energi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, dan lain-lain. Dan ini diskusi rancangan dari kelompok kami. Jadi bacakan masing-masing plotnya itu tanaman apa saja? Yang pertama ada tanaman kenikir, kedua ada kemangi, ketiga tomat, keempat sawi, kelima terong ungu, keenam cabai, ketujuh terong lalap, kedelapan cabai rawit, dan kesembilan bayam. Dan alat dan bahan yang kita butuhkan adalah alat cangkul, 2 sekop kecil, 3 palu, 4 sabit, 5 ember, 6 selang, 7 gergaji, 8 tam. Dan untuk bahan kita perlu BRC dinding, paku, tanaman sayuran, batu bata, tanah subur, pupuk kompos, air, bambu, dan setruk. Seperti yang sudah kami siapkan untuk dinding kotaknya kami perlu GRC dinding, dan di sini untuk pembatas kita perlu batu bata. Untuk langkah-langkah yang sudah kita rancang, 1. Membuat desain yang sudah ditentukan, 2. Menyiapkan alat dan bahan, 3. Meratakan tanah di tempat yang sudah disiapkan, 6. Menempatkan desain kotak ke tanah yang sudah diratakan tadi, 5. Mencampurkan tanah dan pupuk agar merata, 6. Memasukkan tanah subur ke dalam kotak yang sudah disiapkan, 7. Menambahkan campuran tanah dan pupuk ke dalam kotak, 8. Tanam tanaman yang sudah disiapkan, 9. Taburkan pupuk di sekitar tanaman agar tanaman lebih tumbuh subur, 10. Siram tanaman yang sudah ditanam. Dan untuk waktunya Selasa 17 Januari 2023 jam setengah 9 sampai jam 10 merancang kegiatan membuat tanam sayuran, menyiapkan alat dan bahan. Rabu 18 Januari 2023 jam 8 sampai jam 9 membuat desain kotak untuk menanam tanaman sayuran. Dan untuk Kamis 19 Januari 2023 jam setengah 8 sampai setengah 12 membuat tanaman sayuran. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kelompok yang lain ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup jelas. Untuk kelompok 2 membuat atau memanfaatkan mendesain ya taman sekolah, yaitu dengan tanaman sayuran, berbagai jenis sayuran. Ada 9 ya, kurang lebih ada 9. Nanti bisa dilanjutkan dengan desain yang sudah dibuat. Semoga lancar, sukses, dan baik untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Jadi tutup untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 3 ingin memanfaatkan. Kelompok 3 ingin membuat desain pembuatan taman apa? Taman bunga ya, bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Amanda Dwi Pranita, 2. Dwi Okta, 3. Dewi Balkis, 4. Vesta Armelia, 5. Indah Putri Agustina, 6. Meliana Kusuma Wardani, 7. Taryani, 8. Muhammad Nur Alim, 9. Muhammad Ibrahim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan membuat tanaman hias bunga. Kenapa kami memilih tanaman bunga? Karena agar lingkungan sekolah tampak indah dan bersih. Alat dan bahan: 1. Cangkul, 2. sekop, 3. ember, 4. selang, 5. paku, 6. palu, 7. sabit. Bahan-bahannya yaitu 1. bambu, 2. tanaman bunga, 3. pupuk, 4. air, 5. tanah, 6. batu. Jadi di sini ada gambaran untuk desain nanti setelah kemudian
tanaman bunga tersebut. Ya. Lanjut. Langkah-langkah: 1. Mencari lahan untuk membuat tanaman bunga. 2. Siapkan semua alat dan bahan yang digunakan. 3. Lalu mencampur dan meratakan tanah. 4. Membuat pagar sesuai desain yang ditentukan. 5. Mencampurkan tanah subur dengan pupuk. Ratakan di lahan. 7. Setelah pupuk diratakan, lalu menanam bunga. 8. Siram semua tanaman dengan merata. 9. Susun batu melingkari tanaman. Untuk waktu hari ini Selasa 17 Januari membuat desain dan menyiapkan alat serta bahan. Hari Rabu pengumpulan alat dan bahan dan survei lahan. Hari Kamis membuat pagar dan meratakan lahan. Hari Jumat baru kita menanam bunga. Kelompok yang lain ada pertanyaan? Tidak. Jadi untuk kelompok 3 ingin membuat proyek taman di sekolah, yaitu taman bunga, di mana desainnya di masing-masing pinggirnya akan diberikan pagar dengan memanfaatkan bambu yang ada di sekitar kalian. Nanti boleh dimanfaatkan, boleh dibawa. Desainnya sangat bagus sekali. Boleh nanti semoga menjadi inspirasi bagi kelas-kelas yang lain untuk meniru di samping-sampingnya. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 bisa di-close. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok masing-masing kelompok, ya alhamdulillah sudah bisa mendesain ya masing-masing dari angan-angan atau diskusinya kelompok. Kalau kelompok 1 tadi kita evaluasi bersama, kelompok 1 untuk tamannya, pagarnya akan memanfaatkan botol bekas. Kemudian botol bekasnya diisi air, kemudian diberi tumpukan lagi ya seperti kue ya. Nanti jadi taman atau jadi kue ya. Ya sangat menarik untuk desainnya atau rancangannya, semoga nanti hasilnya juga maksimal. Kemudian untuk tanamannya dipilih adalah taman obat atau tanaman-tanaman obat yang dipercaya bahwa tanaman obat itu bisa memberikan fungsi bagi tubuh kita. Jadi tidak perlu kalau misalkan di sekolah ada yang misalkan perutnya mulus dan sebagainya, bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Selain untuk keindahan juga bermanfaat untuk kesehatan ya. Taman boga atau taman obat. Kemudian untuk yang kelompok 2 tadi memanfaatkan untuk pagarnya tadi didesain dari GRC. Kalau selain GRC dari papan bisa tidak? Bisa. Sangat bisa, yang ada di sekitar kita saja, jadi tidak perlu membeli. Kemudian untuk tamannya dibuat taman sayuran ya. Salah satu manfaat dari sayuran, kita mengkonsumsi banyak sayuran adalah bisa memperlancar sistem pencernaan kita. Selanjutnya untuk yang kelompok 3 adalah memanfaatkan taman dengan didesain pinggirnya adalah diberi bambu. Jadi bambu di sekitar kita juga masih banyak, boleh dimanfaatkan. Kemudian jenis taman yang dimanfaatkan atau yang akan dibuat adalah taman hias atau tanaman bunga. Jadi nanti di sekelilingnya ada tanaman bunga, ada tanaman sayuran, ada tanaman bunga obat. Jadi nanti semoga bisa menginspirasi buat adik kelas yang lain. Nanti bisa ditiru. Jadi dijajar semuanya dibuat taman obat, taman bunga atau taman-taman yang lain. Ya. Jadi itu adalah kemanfaatan atau manfaat dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, banyak sekali. Kalau yang dicontohkan tadi, kalian hanya membuat berapa tadi? Kelompok 1 memilih berapa tanaman obat? 5. Kelompok 2? 9. Kelompok 3? 9. Ya nanti boleh ditambah lagi ya, agar kita lebih banyak tahu tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ditambah lagi nanti boleh di bawahnya ditulis nama latinnya atau nama ilmiahnya. Dibuat misalkan satu kelompok 1 taman kehati atau keanekaragaman hayati SMA Negeri 1 Kemusu, kelompok 1 taman obat. Yang kedua kelompok 2
Taman Kehati SMA Negeri 1 Kemusu, ya. Kelompok 2 tanaman sayuran, sayurannya apa saja beserta nama ilmiahnya. Kemudian kelompok 3 juga sama, Taman SMA Negeri 1 Kemusu, kemudian diberi kelompok, kemudian bawahnya diberi nama tanaman, ya. Itu adalah beberapa manfaat tanaman yang bisa kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya sebagai obat, kemudian sebagai sayuran, dan juga sebagai keindahan atau sebagai hiasan. Ya, demikian tadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup jelas. Ya, tadi proyeknya sudah kalian rancang semuanya. Nanti dilanjutkan di beberapa waktu ya setelah ini. Boleh di jam istirahat, boleh besok pagi, boleh nanti sore, ya. Nanti perkembangannya silakan kalian buat video. Selanjutnya besok di pertemuan berikutnya dipresentasikan masing-masing kelompok. Demikian ya. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan berikutnya hari Kamis insya Allah. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.